Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh warga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita yang senantiasa ittiba menegakkan sunnah-sunnahnya, insya Allah mendapatkan syafaat fi dini dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim berkait dengan Fadilatus Shadaqah, bab celaan terhadap kebakhilan, ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Ayat di atas menceritakan tentang nasihat orang-orang Islam kepada Qarun. Adapun kisah seluruhnya akan diketengahkan dalam bab 5 ayat yang ketiga. Sa'di rahmatullah alaih berkata bahwa yang dimaksud mencari akhirat adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah dan menyambung silaturahmi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia adalah hendaknya kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini. Sedangkan Mujahid rahmatullah alaih berkata bahwa yang dimaksud bagianmu di dunia ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia yang pahalanya akan diperoleh di akhirat. Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, simpanlah sesuai dengan keperluan untuk diri sendiri dan selebihnya belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kirimkanlah lebih dahulu ke depan yaitu akhirat. Ini adalah bagian kalian dari dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tahanlah untuk pembelanjaan selama setahun dan sisanya sedekahkanlah. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Orang yang melupakan bagian akhiratnya karena mengejar dunia, berarti ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat seperti anak serigala, yakni dalam keadaan lemah dan hina. Ia akan disuruh berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menuntutnya. Aku telah memberimu harta, kekayaan dan pemberian yang banyak kepadamu. Apa yang kamu kirimkan lebih dahulu untuk dirimu? Ia akan menjawab, wahai Allah, saya telah banyak mengumpulkan harta dan menambah-nambahnya. Telah saya tinggalkan di dunia harta yang jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Sekarang kembalikanlah saya ke dunia supaya saya dapat bawa semuanya. Maka dikatakan kepadanya, tunjukkan apa yang telah kamu kirim sebagai simpanan. Ia akan berkata itu lagi, wahai Allah, saya telah mengumpulkannya dan menambahnya, dan saya telah meninggalkannya di dunia lebih banyak daripada sebelumnya. Kembalikanlah saya sekarang ke dunia, ya Allah, semuanya akan saya bawa. Akhirnya ketika ia tidak mempunyai simpanan yang ia kirim lebih dahulu, ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Diambil dalam kitab Mishkat. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
sangat penting untuk direnungkan dan diamalkan dengan penuh perhatian. Bukan hanya untuk dibaca begitu saja lalu ditinggalkan. Anggaplah kehidupan dunia yang hanya seperti mimpi ini, sesuatu yang berharga untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dan apa saja yang bisa dikerjakan untuk akhirat, kerjakanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma amin. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Qasas ayat 77 yang sering kita dengar. Ayat ini bersifat khusus, yaitu kepada kaum Bani Israel pada waktu itu, yaitu Qarun laknatullah alaih. Tetapi ayat ini pun bersifat umum, yaitu untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Rasulullah SAW, agar jangan sampai bersifat seperti Qarun dan kaum Bani Israel yang telah membangkang, yang telah mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala segala nikmat dan karunia-Nya. Bahkan nikmat yang langsung disaksikan, turunnya manna wa salwa, jadi makanan burung, ya. Jadi burung yang sudah dalam bentuk makanan dan madu. Ini sudah langsung diturunkan oleh Allah Ta'ala, tetapi Bani Israel mengingkari. Dan ini menjadi pelajaran bagi umat Rasulullah SAW, yaitu diri kita semua. Maka mari kita siapkan untuk bekal akhirat, tetapi kita jangan sampai meninggalkan dunia dengan sia-sia. Artinya kita siapkan bekal di akhirat selagi kita masih hidup di dunia. Karena semua perjalanan akan menuju kepada kematian yang tidak tahu kapan datangnya. Maka mari kita berupaya dengan sekuat tenaga kita agar hidup yang dikatakan sementara ini mampu memberikan satu nilai yang abadi selama-lamanya di akhirat. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.